tentang yang pertama pajak dan yang kedua bunga tunggal. Simak yuk videonya. Kalian tahu nggak sih tentang pajak? Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan nggak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pembayaran pajak merupakan peran serta masyarakat wajib pajak untuk ikut serta langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak yang akan kita pelajari yaitu pajak penghasilan atau PPH dikenakan pada para pegawai yang mengakibatkan pendapatan pegawai tersebut berkurang. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN terdapat pada barang yang ada di swalayan, resto, dan tempat lainnya mengakibatkan harga bayar bertambah. Baiklah, kita coba persoalan yang pertama, yaitu tentang pajak penghasilan atau PPH. Pak Dimas memperoleh gaji 1 bulan, yaitu sebesar Rp1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp360.000. Jika besar PPH 10%, berapakah gaji yang diterima oleh Pak Dimas selama 1 bulan? Untuk mempermudah memahami soal, berilah tanda pada poin-poin penting di soal. Kemudian, kita tulis diketahui berdasarkan tanda pada poin penting seperti gaji awal sebulan, penghasilan tidak kena pajak, dan persentase PPH. Selanjutnya, tulis apa yang ditanya, yaitu gaji Pak Dimas dalam sebulan. Penyelesaian. Pertama, kita hitung penghasilan kena pajak terlebih dahulu, yaitu gaji awal sebulan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, sama dengan Rp1.090.000. Kedua, kita hitung besarnya PPH, yaitu persentase PPH dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Hasilnya adalah Rp109.000. Besar gaji yaitu penghasilan awal dikurangi dengan penghasilan kena pajak. Jadi, gaji Pak Dimas adalah Rp1.341.000. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Desta membeli sebuah ponsel dengan harga Rp4.600.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapakah harga ponsel yang harus dibayar oleh Desta? Sama seperti sebelumnya, kita beri tanda pada poin-poin penting. Lalu tulis diketahui seperti harga awal ponsel dan PPN-nya. Tulis apa yang ditanya, yaitu harga ponsel yang harus dibayar. Penyelesaian. Pertama, kita hitung besarnya PPN dengan mengalihkan persentase PPN dan harga awal. Sama dengan Rp460.000. Selanjutnya, jumlahkan harga awal dengan besarnya PPN-nya. Jadi,
Harga ponsel yang harus dibayar oleh Desta adalah Rp5.060.000. Baiklah, semoga kalian sudah paham ya materi tentang pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga tunggal. Apa sih bunga tunggal itu? Apakah yang seperti ini? No, berikut penjelasannya. Kalian pasti pernah pergi ke bank. Biasanya kalian pergi ke bank untuk menabung. Tahu nggak sih, terkadang orang pergi ke bank untuk melakukan peminjaman sejumlah uang. Keduanya dikenakan bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi modal, sehingga tabungan atau pinjaman tergantung pada besar modal, waktu, dan suku bunga per tahun. Unsur-unsur dalam bunga tunggal yaitu bunga disimbolkan B kapital, waktu dalam bulan disimbolkan B, persentase bunga disimbolkan P, modal disimbolkan M kapital, tabungan disimbolkan T kapital, serta P kapital untuk pinjaman. Cara menghitung tabungan atau pinjaman ada dua langkah. Pertama, menghitung bunga, lalu besar tabungan atau pinjamannya. Saya mau pinjam uang di bank, Mbak. Dengan nominal berapa, Bapak? 12 juta rupiah untuk modal usaha, Mbak. Dalam jangka waktu berapa lama, Pak? 2 tahun, Mbak. Berapa ya bunganya? Bunganya 20% per tahun ya, Pak. Berdasarkan percakapan tersebut, kita dapat menuliskan apa saja yang diketahui seperti M modal sebesar 12 juta, B waktu peminjaman 2 tahun, dan P persentase bunga 20%. Jika yang ditanya adalah besarnya pinjaman dan angsuran setiap bulan, maka yang pertama adalah menghitung besarnya bunga terlebih dahulu, yaitu sebesar Rp4.800.000, kemudian besarnya pinjaman dengan menjumlahkan bunga dan modal yaitu Rp16.800.000. Besarnya angsuran tinggal membagi pinjaman dengan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Jadi besar angsurannya Rp700.000 per bulan. Contoh permasalahan tentang bunga bank. Busena memiliki bunga bank sebanyak Rp1.400.000 dan ditabung di suatu bank dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapakah uang yang akan diterima Busena dalam jangka waktu 3 bulan? Beri tanda pada poin-poin penting. Tulis yang diketahui seperti M modal Rp1.400.000, P persentase bunga 11%, dan B waktu menabung 3 bulan. Yang ditanyakan adalah besarnya tabungan selama 3 bulan. Penyelesaian. Yang pertama, menghitung besarnya bunga tunggal dengan memasukkan setiap unsur ke rumus. Didapat bunga tunggal sebesar Rp38.500. Kemudian, menghitung besarnya tabungan dengan menjumlahkan modal dan bunga tabungan. Jadi, besar tabungan Busena selama 3 bulan adalah Rp1.438.500.
Bagaimana? Kalian sudah memahami penjelasan tentang pajak dan biaya tunggal kan? Setelah ini akan ada latihan soal yang akan kalian kerjakan untuk mengetahui seberapa